Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruli Kurniawan. Saya dari kelas hybrid Fakultas Manajemen dari Universitas Nasional Pasif. 4, 3, 2, 1, close the door. Oke, di sini saya akan menyampaikan analisa mengenai contoh kasus terhadap butiran Pancasila. Di sini saya akan membawakan judul pengaruh media sosial terhadap Persatuan Indonesia, di mana itu bersangkutan dengan sila ketiga, yaitu yang berbunyi Persatuan Indonesia. Oke, di sini saya akan menjelaskan lebih dalam tentang contoh kasus terhadap butiran Pancasila. Tapi sebelum ke arah sana, saya akan menjelaskan tentang definisi Pancasila. Definisi Pancasila itu merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi rakyat Indonesia. Nah, sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia dibuat untuk mempersatukan, betul-betul mempersatukan semua rakyat yang Indonesia. Karena negara Indonesia sendiri, dia terkenal dengan negara kepulauan. Menurut Badan Statistik, itu sekarang ada kurang lebih 17.000 pulau. Dan yang kita kenal itu cuma ada 5 pulau terbesar ya. Nah, untuk luas wilayah sendiri, Indonesia itu sekarang sudah memiliki luas negaranya di 1,9 juta kilometer persegi. Sangat luas banget ya teman-teman. Jadi tujuannya sila ketiga yaitu untuk mempersatukan bangsa Indonesia dari pulau ke pulau, dari yang terpencil gitu. Jadi semuanya bersatu, tetap bersatu, nggak berpecah belah gitu ya. Nah, baru sekarang kita masuk ke intisari dari konteks judulnya ya, yaitu tentang dampak media sosial terhadap persatuan Indonesia. Pengaruhnya itu Ruli sendiri bisa dibagi menjadi dua ya teman-teman. Yang satu bisa berdampak positif, yang kedua bisa negatif. Dampak positifnya itu apa aja? Banyak ya teman-teman. Kalau misalkan dampak positif dari media sosial itu dapat mempermudah mendapatkan informasi penting. Yang kedua dapat mempercepat proses komunikasi. Dan yang ketiga itu dapat mendapatkan peluang untuk menghasilkan uang dari media sosial bisa ya. Nah, dan yang dampak negatifnya itu yang sangat berbahaya ya teman-teman. Yang banyak viral, kasus-kasus viral di zaman sekarang kayak dapat memperkeruh suasana dari berita bohong atau hoax, terus membuat berkubu-kubu kayak kemarin nih pemilu nih, ada kubunya paslon 1, ada kubunya paslon 2. Itu sebenarnya bahaya karena dia membuat Indonesia itu menjadi berkubu-kubu, seharusnya nggak boleh. Terus yang ketiga, menjadikan media sosial menjadi lahan penipuan. Karena banyak ya sekarang jadi kayak misalkan jualan online tapi ternyata barangnya nggak ada, jadi udah transfer customernya tapi nggak ada. Itu dampak negatif. Nah, itu yang tadi Ruli sebutin, dampak negatif dan positif. Nah, selanjutnya itu eh kita langsung aja nih ke contoh kasus, kita lebih terperinci lagi. Yang akan Ruli bawa di sini, yang akan Ruli sorot yaitu tentang hoax. Hoax itu kemarin sempat menggemparkan ya Indonesia. Salah satunya kemarin tuh yang hoax vaksin, hoax banyak lah contohnya. Dan ada artikel yang menyebutkan Pak Jokowi tentang hoax itu berbahaya. Yang akan kita bahas sekarang itu tentang kasusnya si Saracen, teman-teman. Apa kalian tahu dengan Saracen? Kalau misalkan nggak tahu Saracen itu siapa? Saracen itu adalah sindikat penyedia jasa konten kebencian, ujaran kebencian antar suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Dan memiliki keahlian untuk menjiplak ya atau menghack akun media sosial kita. Terus dia juga bisa membaca situasi pemberitaan yang sedang berjalan atau yang sedang beroperasi di Indonesia. Jadi Saracen ini sangat pintar dan berbahaya, makanya dia sempat ditangkap ya. Saracen, penyebar konten SARA yang dapat memecah belah bangsa. Perbuatan si Saracen ini teman-teman, dia beroperasi melewat akun medial Facebook mereka ya, Saracen. Dengan isi kontennya selalu dengan ujaran kebencian, penistaan, SARA, terus dia membeda-bedakan antar golongan. Jadi membuat keruh suasana. Dia menggiring opini publik sehingga benci terhadap suatu kelompok atau golongan ya teman-teman. Nah, si Saracen ini dia pintar sekali teman-teman tekniknya. Dia menguasai pasar media sosial sehingga masyarakat atau netizen ya. Jadi dia percaya dengan konten-kontennya teman-teman.
pasti sangat berbahaya teman-teman bagi persatuan bangsa ini di negara Indonesia. Pasti sangat-sangat berbahaya nih si konten si Saracen ini. Dan sekarang itu kemarin si Saracen udah divonis penjara oleh majelis hakim. Tapi anehnya itu ketua organisasinya sendiri dia hanya dikenakan 10 bulan penjara teman-teman tanpa biaya. Dia dikenakan melanggar pasal 46 ayat 1, pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Vonis ini jauh lebih ringan ya teman-teman daripada admin-adminnya. Sedangkan admin-adminnya sendiri dia dikenakan sanksi 2 tahun sampai 3 tahun teman-teman. Sangat jomplang sekali dari ketua sampai pelaksana admin. Harusnya sama bahkan lebih berat teman-teman. Karena kenapa? Kalau misalkan konten seperti ini dia kan menyesatkan, membuat Persatuan Indonesia semakin kisruh ya teman-teman, menjadi berkubu-kubu. Harusnya vonisnya itu setimpal ya teman-teman. Selain dia harus dihukum secara pidana, dia juga harusnya dikenakan denda teman-teman supaya kapok ya. Nah, kenapa teman-teman? Karena kan kalau misalkan si Saracen ini nggak dihukum seberat-beratnya, dia akan melakukan tindakan-tindakan selanjutnya lagi yang akan merugikan. Sedangkan si Saracen ini, kalau asalkan teman tahu, kalau di film-film itu ada istilah pembunuh bayaran. Nah, si Saracen ini adalah penyebar konten hoax dengan bayaran mahal ya teman-teman. Pelakunya sampai sekarang belum tahu karena nggak disebarkan juga ya, karena ada dari kalangan pejabat pun ada ya teman-teman, hati-hati tuh. Pemuka agama pun ada ya teman-teman. Jadi tapi pemuka agamanya pemuka agama sesat. Nah, makanya buat penyelesaian kasusnya kalau misalkan menurut Uli teman-teman itu jangan mudah terprovokasi dengan suatu wacana atau suatu opini yang ada di media sosial. Jadi teman-teman tuh harus mencermati dulu sumbernya yang kuat atau enggak. Jadi kalau misalkan tentang situs-situs Saracen atau orang-orang yang gak dikenal tiba-tiba dia speak up tentang sesuatu hal yang besar, tolong teman-teman jangan dulu dipercaya deh teman-teman. Harus yang sumber terpercaya. Contoh misalkan ambil berita dari sumber terpercaya, CNN, detik.com, Kompas News dan lain-lain. Jangan kayak berita-berita bohong kayak gitu ya, misalkan di Jalan Tikus, jangan di web-web kayak gitu ya teman-teman. Nah, terus kalau misalkan menurut para ahli itu tentang penyelesaian kasusnya seperti apa sih? Ini ada Abu Bakar. Abu Bakar itu guru besar hukum cyber dari Universitas Malaya. Katanya, kata Abu Bakar ini, tidak ada cara lain yang bisa digunakan untuk merespon fenomena penyebaran berita bohong atau hoax di media sosial selain dengan mengaturnya secara tegas melalui regulasi ataupun legalisasi. Iya benar teman-teman, karena aturan-aturan ini ya, selain kita harus mawas diri pinter-pinter pakai media sosial gitu, ini harus ada aturan yang diatur ya, tertulis gitu, aturan sah yang legal tentunya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Supaya apa? Supaya pengguna media sosial tidak terlalu bebas ya teman-teman, karena banyak sekali yang dirugikan kalau misalkan kita salah menyampaikan informasi di media sosial. Nah, pasal yang mengatur itu udah ada sekarang. Itu di pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Undang-Undang ITE. Melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Jika melanggar dikenakan hukuman penjara 6 tahun dan denda 1 miliar. Nah, ini baru logika ya. Jadi dia dapat hukuman mentalnya di penjara, terus dia kerugian finansial juga ya teman-teman secara 1 miliar. Cuman apakah cukup? Nah, itu tergantung kepada kita sendiri masing-masing. Tetapi hukum yang ada di Indonesia sekarang ya kita harus patuhi, dan itu isi hukumnya yaitu 6 tahun penjara dan 1 miliar. Jadi hati-hati buat teman-teman. Pintar-pintarlah teman-teman dalam menggunakan media sosial. Jangan selalu nonton TikTok ya teman-teman. Boleh nonton TikTok nih, tapi yang positif, jangan yang cuman gitu-gitu doang ya teman-teman. Jadi sekali lagi Ruli ingetin dan Ruli ngajak sama teman-teman untuk cermat dalam menggunakan media sosial. Oke, mungkin segitu saja yang bisa dapat Ruli sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan mudah-mudahan ya video ini sangat bermanfaat juga buat kalian. Oke, terima kasih. See you. 4, 3, 2, 1, close the door.